Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Semoga lancar dan membawa berkah dalam kehidupan kita. Ini ada sebuah video singkat ya. Seorang remaja putri, ya masih belia, mengingatkan para pejabat negara termasuk Pak Jokowi. Kenapa? Ini kita malu ya dengan Pak Jokowi saat ini. Aturan sudah dibuat, pejabat negara tidak boleh ikut kampanye. Ternyata Pak Jokowi memberikan contoh. Beliau kampanye langsung. Salah satu contohnya PSI, menang PSI. Itulah salah satu yang terlihat jelas. Kemudian Pak Jokowi juga pernah menyatakan bahwasannya kalau cawe-cawe kenapa? Itu kan anak saya sendiri, bukan orang lain. Jadi Pak Jokowi ini dia masih memikirkan keluarganya daripada memikirkan negara. Negara nggak perlu lagi dipikirkan. Kalau butuh duit tinggal utang aja. Utang kita sudah 8.000 triliun. Ini mengerikan ini. Ya. Sudah diambang kehancuran untuk Indonesia mengingat utangnya begitu besar. Kemudian ingin membangun IKN lagi yang akan menjedot dana, padahal kita perlu mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi sampai anak kecil berbicara seperti ini sudah terlalu. Kita ikutin video yang satu ini. Untuk para pejabat yang masih menjabat sebagai pejabat yang kampanye masih menggunakan fasilitas negara, terlebih lagi seorang Presiden Republik Indonesia mengendorse dan membuntuti kampanye satu partainya menggunakan fasilitas negara. Malu dong, nggak punya otak. SDM rendah, masyarakat diolok-olok dengan pembagian sembako dan amplop uang hasil ngutang. Nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang pasti membayarnya. Nggak hebat loh. Membangun ibu kota dengan menggunakan uang APBN di saat rakyat keterpurukan ekonomi. Giliran suruh bekerja, nanam singkong di tanah yang subur pun gagal. Berbicara soal menuntaskan kegagalan hukum di masa depan, sekarang masih menjabat sebagai pengolahan hukum. Faktanya hukum menjadi rusak parah. Giliran disuruh ngomong, salah dalam berkata. Tadinya bermaksud memberikan asupan gizi, akhirnya memberikan asupan racun. Katanya sekolah sampai luar negeri. Jadi bingung nih. Orang bodoh kualitas tidak ada tetapi sok pinter, ingin menjabat sebagai pemimpin negara lagi. Mau jadi apa negara dan rakyat ini kalau dipimpin oleh orang yang kualitas SDM-nya rendah, tidak mempunyai urat malu? Ini sih pemilihnya orang-orang yang berkualitas rendah juga, memilih tidak dengan pikiran tetapi dengan perut. Ayo masyarakat Indonesia yang baik-baik, terlebih lagi kaulah mudah terpelajar, pilih pemimpin kita itu secara logis dan rasional. Tinggalkan pikiran kuno yang hanya demi perut. Jangan jadikan makan untuk hidup, tetapi hidup untuk segalanya dalam hal positif. Karena kita manusia menggunakan akal, bukan hewan menggunakan mulut untuk perut. Terima kasih. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Berkuasa dengan mutlak. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita. Ya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Ini ada kejadian lagi di Medan dari salah satu media online yang ada. Camat Medan Amplas diduga intervensi tukang sapu dan supir sampah agar memilih Prabowo dan Gibran. Ini ada betulnya. Karena Kepling lurah sudah mulai dimainkan. Inilah dia sosok camat tersebut yang dikatakan oleh media online ya. Mengatakan terjadi pembicaraan di WhatsApp yang berhasil direkam, yang berhasil disajikan untuk kita lihat saat ini. Memang semua sudah mulai bergerak, camat memerintah lurah, lurah memerintah Kepling agar mempengaruhi masyarakat.
Menurut informasi dari media online tersebut, Camat Medan Amplas, Andre Francisca Ayu, menyuruh para supir sampah untuk memindahkan kartu keluarga. Wah, ini camatnya luar biasa ini. Kita harus bantu Pak Bobi, karena Pak Bobi yang menggaji kita. Bukan Bobi, itu uang negara yang menggajinya, bukan uang Bobi. Anda salah lagi ini. Aduh. Udah nampak kecurangan pemilu, Bang. Masa Camat Medan Amplas mengancam tukang sapu. Udah tukang sapu, gajinya kecil, ini diancam lagi. Bagaimana caranya untuk memenangkan Prabowo? Pindahkan kakak kalian ke Medan. Rame-rame, ini menyalahi ini. Hati-hati Bu Camat ya, jangan sembarangan. Mereka warga Tanjung Merawa. Pihak yang intervensi untuk memilih capres mengaku takut merekam maupun membuka fakta ini ya, karena diancam. Mereka digaji, kalau nanti macam-macam nggak dipekerjakan lagi. Wah, ini sudah intervensi. Rakyat Sumatera Utara, rakyat Kota Medan, apabila ada terjadi kejaliman seperti ini, bergerak, hambat, hadang, ramaikan di lapangan. Ya, mungkin sekedar informasi, inilah yang dapat disampaikan. Yang penting anak Medan harus bersatu. Jadi kasihan ya, wong cilik diancam, dipermainkan, dipaksa untuk memilih salah satu paslon tertentu, sampai-sampai memindahkan kartu penduduknya. Ya, ini memalukan ini. Semoga ini hanya isu belaka, ya tidak terjadi yang sebenarnya. Kalau memang ini terjadi, copot Bu Camatnya. Ini nggak perlu lagi Bu Camat yang seperti ini. Jika kita menemukan ada camat, lurah, kepling yang memaksa masyarakat untuk memilih salah satu paslon, tolak mentah-mentah, lawan camat, lurah, dan kepling tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Demikian untuk teman sahabat dimanapun berada, ingat, kita hanya mencari pemimpin yang amanah, mencari pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.